Jadi bagaimana tentang bentuk negara ini? Saya anjurkan berbentuk kerajaan. Bung sebagai rajanya dan Bung sebagai perdana menterinya. Boleh berikan kami waktu untuk berunding? Oh baik, saya tinggal dulu. Aku tidak setuju dengan kerajaan. Karena itu akan menghancurkan spirit nasionalisme yang telah aku buat sejak PNI dan juga Partindo. Benar, Bung. Saya rasa Indonesia cocok untuk menjadi negara federasi. Jadi setiap daerah memiliki otonominya masing-masing. Aku tidak setuju. Tidak ada persatuan dan kesatuan dalam satu nation. Coba Bung bayangkan, Indonesia memiliki banyak keberagaman. Jawa berbeda dengan Papua, Sumatera berbeda dengan Maluku. Lalu atas dasar apa mereka bisa bersatu dalam satu kesatuan? Atas dasar memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang terjajah. Setelah merumuskan bentuk negara bersama Mohatta, Soekarno menyempatkan dirinya untuk berbagi keluh kesah bersama istrinya, Fatmawati. Yang sabar, Mas tidak seburuk yang orang bilang. Aku tidak peduli dengan anggapan mereka. Karena pada dasarnya, akulah yang berjuang demi mereka. Aku dipenjara, bahkan diasingkan demi bangsa ini. Emangnya Mas tidak takut membuat rakyat kecewa? Aku tidak akan membuat rakyat kecewa. Apalagi kamu nih, Mas. Sekarang, kamu cukup beri aku dukungan dan membiarkanku berjuang demi bangsa ini. Bebek berjalan bersama-sama, elang berjalan sendirian. Suatu hari, akan kutunjukkan pada orang-orang siapa Soekarno yang sebenarnya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Indonesië, mijn geboorteland. Het mooiste eiland waar de zon heeft brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian. Kronjongmuziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van... In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no... Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini adalah untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Bahkan tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar gembira untuk kita semua. Ada apa itu, Bung? Kabar apa itu, Bung? Saudara-saudaraku,
saya mendapat kabar baik untuk negara kita. Jepang telah takluk kepada sekutu. Saya mendengar berita itu dari radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan di negara kita. Itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, yang tadi Anda bicarakan tentang kekosongan dan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi menguasai Indonesia karena telah takluk oleh sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia, Bu. Oh, ya. Saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengusulkan ini kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus segera diproklamasikan. Oleh karena itu, kita harus segera ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan para pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tetapi jangan sampai proklamasi ini diproklamasikan oleh PPKI. Apa kau berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan akan diurus oleh kita sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian harus segera pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karno-nya ada? Kalau ada, kami ingin bertemu. Kang Mas ada? Memangnya kalian ada keperluan apa datang ke sini? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Masnya dulu. Baik. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa nih, Mas? Para pemuda, katanya ingin berbicara penting. Baiklah, aku akan segera ke sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, silakan duduk. Terima kasih. Ada keperluan apa? Mari. Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah pada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami tadi siang mengadakan rapat golongan muda dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia ini. Kita tidak bisa begitu saja. Kita harus membahas ini di dalam sidang PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI dibuat oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat, bukan dari pemberian bangsa yang lain. Kita tidak bisa begitu saja. Karena kita harus membicarakan hal ini di dalam sidang PPKI. Karena memang itulah tugas dari PPKI. Apakah kita harus memerdekakan janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit. Setuju? Setuju. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Anda bayangkan, saudara. Jika nanti ada pertumpahan darah, bagaimana cara kita mengatasinya? Tapi, Bung, Ada apa ini? Ada apa ini?
Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini. Betul, Bung. Segera. Tidak. Kenapa tidak? Apakah Bung takut? Kami tidak takut, tapi kami tidak mau gegabah. Baiklah, kalau begitu. Saya akan... Kenapa? Akan apa? Tidak, Bung. Baiklah. Tapi beri kami waktu untuk berbicara dengan golongan tua. Benar. Baiklah, kalau begitu. Kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno, dan mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Aku tidak setuju. Karena kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan waktu untuk merencanakan semuanya secara matang. Saya setuju, Bung. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah cara menghadapi para sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang hendak dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana? Bagaimana, Bu? Lagi pula, mereka masih terlalu muda. Pikiran mereka itu masih pendek. Kita sebagai golongan tua sudah seharusnya memiliki pemikiran yang lebih visioner untuk kedepannya. Maka dari itu, saya tetap tidak setuju. Kalau begitu, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ini nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno dan Hatta ke tempat yang jauh dari Jakarta dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana cara kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan, Karawang? Bagaimana, saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita harus lakukannya malam ini. Saya akan menghubungi Sodanco Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Baik, aku akan mengamankan kalian semua. Untuk tempatnya kita gunakan saja rumah Jaki Song. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Maaf Bung, Anda harus ikut dengan kami. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya pun ikut bersamanya. Bung Karno! Bung Karno! Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian berdua ke sana? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Aku memiliki anak dan juga istri. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang?
Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Mereka ingin menculikku ke Rengas Dengklok dan juga Hatta. Aku tidak tahu. Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian tega meninggalkan kami? Benar. Aku tidak akan meninggalkan anakku dan juga istriku. Jika kalian ingin membawaku, maka bawa juga dia. Baiklah kalau begitu, Bu. Kami akan membawa anak dan istri Anda. Tapi sekarang kita harus pergi. Baik. Mas, ke papa. Gak apa-apa. Ada aku. Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami kemari? Maaf atas kelancangan ini, Bu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu. Bukan Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas dalam sidang PPKI. Kenapa harus menunggu PPKI? Kami ingin memproklamirkan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Tenang saudara-saudara, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut dengan saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita akan bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang mereka katakan itu benar. Tetapi, apakah kita bisa? Tentu saja, asalkan kita berusaha, kita pasti bisa. Bagaimana, Bung? Baik. Jika itu yang kalian mau, saya akan memproklamirkan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Jadi, bagaimana kita melaksanakannya? Bagaimana dengan besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Kalau memang memungkinkan, kita besok akan lakukan. Jika begitu, bagaimana jika kita meminjam rumah Laksamana Maeda untuk membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan? Setuju. Baiklah, kita akan ke sana sekarang. Mari. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi, apakah ada Tuan Laksamana Maeda? Baik, sebentar saya panggilkan Bapak dulu. Silakan masuk. Terima kasih. Atasan, saya akan menunjukkan janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak perlu repot-repot untuk mengajari kami. Mari. Mari. Saya turut gembira mendengar kabar tersebut. Silakan gunakan ruangan ini, dan saya akan menjamin keselamatan kalian. Baik. Terima kasih. Baik. 3. Bagaimana ini, Bu? Kita di sini tidak ada yang membawa teks proklamasi yang telah dibuat. Akan bagaimana? Tata bahasa Bung yang paling baik di antara kami. Bagaimana jika Bung buatkan kembali? Baiklah, tapi Bung yang menuliskan. Baik. Ada kertas? Ada. Gimana? Bentar saya cek. Adanya ini.
Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih ya, kamu sudah menemaniku di masa yang sulit ini. Alhamdulillah. Tapi, apakah kalian sudah mempersiapkan untuk proklamasi besok? Tentu saja sudah nih Mas. Besok, aku akan mengibarkan bendera merah putih yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya, karyanya Bung Supratman. Dan tak lupa, aku juga akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Tapi Mas, kita kan tidak punya benderanya. Mas punya kain berwarna merah dan juga putih. Coba nanti kamu carikan di kamar Mas ya. Lalu kamu jahitkan. Kalau Mas maunya seperti itu, baiklah aku akan jahitkan. Sekarang, Mas siap-siap dulu sana untuk proklamasi nanti. Iya nih Masku. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno berdiri di depan masyarakat sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan memberikan tugas kepada anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baik, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, di sini saya mengundang saudara-saudara untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun kita dijajah. Di sini, saya memutuskan untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini juga. Maka dari itu, saudara-saudara diharapkan untuk mendengarkan proklamasi bangsa ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.